Penampahan Galungan dan penampahan Kuningan merupakan dua momen penting dalam siklus Hari Raya Umat Hindu di Bali. Keduanya memiliki nuansa religius yang kental, namun praktik dan tradisi yang dijalankan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan yang cukup mencolok, terutama di wilayah Denpasar dan juga Badung. Pada penampahan Galungan, masyarakat Bali identik dengan aktivitas mebat, membuat ulam Banten dan mengolah sate Galungan yang berbahan dasar daging babi. Tradisi ini begitu lekat sebagai bentuk persiapan menyambut Hari Suci Galungan yang diyakini sebagai waktu ketika para leluhur turun ke bumi untuk diberi penghormatan. Namun, berbeda halnya dengan penampahan Kuningan. Di wilayah Denpasar dan Badung, khususnya di kawasan Kesiman, tradisi mengolah babi seperti mebat dan ngelawar pada penampahan Kuningan hampir tidak ditemukan. Hal ini ternyata berakar pada nilai spiritual dan tanggung jawab adat yang diemban masyarakat setempat, terutama pada pengempon pura rambut sakenan. Dalam lontar disebutkan bahwa ide betara rambut sakenan diupacarai secara khusus pada hari Kuningan. Karena itu, masyarakat Kesiman termasuk kelompok-kelompok adat di Bukit Bung dan Kesambi lebih memfokuskan diri untuk ngayah atau melakukan pelayanan suci di pura pada saat itu. Mereka merayakan Kuningan di penampahan Kuningan. Pergeseran ini juga berhubungan dengan makna simbolis Kuningan yang lebih mengedepankan kesucian batin daripada kemeriahan. Makanan yang disajikan pun lebih sederhana dan simbolik seperti selangi, sejenis lauk dari nasi kuning yang bentuknya menyerupai wajah manusia. Dalam lontar Sundari Gamel, selangi dimaknai sebagai representasi Banten Pinaka Raganta Tui, sebuah penggambaran makna filosofis bahwa Banten adalah perwujudan dari diri kita sendiri. Banten itu Raganta Tui, makanya selangi itu divisualisasikan seperti mukanya manusia. Makanya ada daun intaran sebagai alis, ada kacang botor sebagai bola mata, ada nanti diisi kelapa sebagai gigi. Nah ini dalam satu selangi itu akan seakan-akan itu adalah muka yang penuh keceriaan karena kuning. Dan di sisi lain ada juga yang masyarakat yang nebog istilahnya. Ya, di tebog ini yang justru dimunculkan adalah wayang. Wayang itu ada mungkin Pancepenawo dibuat dan yang wayang yang lain yang dibuat dari pepaya yang mentah diukir menjadi sebuah wayang. Hari Kuningan diyakini sebagai momen ketika para dewa turun dalam wujud bayangan wayang-wayangan untuk membawa berkah kesejahteraan dan kesuburan bagi umat manusia. Simbol-simbol seperti lamak yang juga digunakan dalam Galungan menjadi media visualisasi kehadiran ide Sang Hyang Widiwasa sebagai Dewa Mahadewa. Tradisi ini memberikan edukasi penting bahwa spiritualitas dalam Hari Kuningan tak selalu harus diwujudkan dalam olahan fisik dan kemeriahan. Sebaliknya, ia dapat dimaknai sebagai waktu untuk menyucikan diri dan mempererat hubungan spiritual dengan para dewa melalui pelayanan tulus, simbol, dan penghayatan makna. Hendra, Bali TV.